Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Irwiantisa Adisdian Syafiana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini ingin bercerita tentang Raden Ajeng Kartini. Pada zaman dahulu, di salah satu kota Jawa Tengah, yakni kota Jepara, hiduplah seorang gadis yang cerdas, yakni bernama Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879. Ia terlahir dari keluarga yang mapan dan ningrat. Ayahnya masih keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-6 yang pada saat itu sebagai pembantu bupati, bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan ibunya hanyalah seorang rakyat biasa, seseorang guru ngaji di Teluk Awur yang bernama Ngasiroh. Ibu dari Kartini merupakan istri pertama dari ayah Kartini, tapi bukan istri utama karena hanya rakyat biasa. Namun, pada saat itu ayah Kartini ingin menjabat sebagai Bupati Jepara. Salah satu syarat menjadi Bupati Jepara pada saat itu adalah memiliki istri seseorang bangsawan ataupun keturunan ningrat. Akhirnya ayah Kartini menikah lagi dengan seseorang putri dari Raja Madura, yakni Raden Adeng Wajan. Kemudian mereka berdua menikah dan ayah Kartini dilantik menjadi pejabat bupati bertepatan dengan tanggal lahir Kartini, yaitu pada tanggal 21 April. Dahulu Kartini pernah bersekolah di ILS atau Europe Lager School. Dia di sana dikenal cukup cerdas. Dia seringkali berkirim surat dengan teman-temannya yang berada di Belanda. Dari teman-temannya tersebut, Kartini tertarik dengan cara berpikir wanita Eropa yang sangat maju dibandingkan wanita-wanita pribumi pada saat itu. Akhirnya, Kartini pun tergerak hatinya untuk memajukan pendidikan wanita-wanita pribumi pada saat itu. Namun, sayang sekali ayahnya tidak menyetujui Kartini jika melanjutkan sekolahnya lagi. Kartini diminta untuk berdiam diri di rumah atau dipingit mengikuti tradisi Jawa pada saat itu. Akhirnya Kartini mengiyakan keputusan orang tua tersebut. Tetapi selama dipingit, Kartini tidak hanya tinggal diam. Ia seringkali berkirim surat kepada teman-temannya. Dan dia pernah menulis di surat bahwa tentang ia mengkritik budaya Jawa yang mengekang kebebasan perempuan. Semakin dewasa, pemikiran Kartini tentang emansipasi wanita semakin kuat. Ia ingin sekali melanjutkan sekolahnya ke Jakarta ataupun Belanda, tetapi sayang sekali ayahnya tidak menyetujuinya untuk pergi melanjutkan pendidikannya. Tetapi orang tua Kartini menyarankan jika Kartini menjadi guru. Akhirnya Kartini mengiyakan keputusan orang tua tersebut dan mengajar di pendopo belakang kantor bupati ayahnya. Kartini mengajari membaca, menulis, memasak, hingga kepribadian. Sampai saat ini, pendopo Kartini masih terjaga keasliannya. Kartini dikenal sebagai wanita yang cukup cerdas, tetapi ia juga pemberontak. Mengapa demikian? Ya, Kartini melihat sendiri perilaku ayahnya yang berbeda kepada dua istrinya. Ibu kandung Kartini sendiri hanya bekerja di dapur saja, tidak pernah diajak pergi keluar untuk bersosialisasi keluar menemani ayahnya. Tetapi jika istri kedua ayah Kartini atau Raden Ajeng Merjan seringkali diajak pergi dinas keluar menemani ayah Kartini. Sesekali ia pernah bertengkar kepada saudara laki-laki tertuanya, yakni Slamet. Ia disuruh jalan jongkok jika menemui atau bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, tetapi Kartini menolak. Tidak semua saudara Kartini mau menentang pemikiran Kartini tentang emansipasi wanita. Ada juga kakak Kartini, yakni Kartono. Beliau merupakan seorang dokter dan menguasai 24 bahasa asing. Beliau menyetujui hak-hak emansipasi wanita untuk dimajukan. Ada juga adik-adik Kartini yang mendukung penuh pemikiran Kartini, yakni Rukmini dan Kardina. Mereka bertiga berhasil mendirikan sekolah gadis pertama di Jepara. Mereka bertiga seringkali
menghabiskan waktu untuk membatik bersama yang pernah diajarkan oleh ibu mereka, yakni Raden Ajeng Murjan. Pada saat usia 16 tahun, Kartini pernah berkata kepada istri asisten residen Jepara, yakni Marie Ovinsir, bahwasannya Kartini tidak akan pernah menikah. Ia berulang kali menolak dari lamaran orang-orang di luar sana. Tepat pada tahun 1988, pingitan Kartini pun selesai. Akhirnya Kartini meluncurkan buku berjudul Perkawinan Suku Koja. Tetapi pada saat usia 24 tahun, Kartini didesak orang tuanya untuk segera menikah. Akhirnya Kartini dilamar oleh seseorang yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Beliau merupakan Bupati Rembang yang mempunyai istri 3. Akhirnya, mereka berdua menikah pada tanggal 12 November 1903. Setelah menikah, Kartini tetap menjadi guru, yang didukung penuh oleh suaminya. Akhirnya Kartini berhasil mendirikan sekolah di sebelah timur kantor Bupati Rembang. Setahun setelah menikah, Kartini dikaruniai anak yang bernama Susale Joyo Adiningrat. Putra beliau lahir pada tanggal 13 September 1904. 4 hari setelah kelahiran anaknya, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Ya, usia yang sangat muda. Akhirnya, jenazah Kartini dikebumikan di Desa Bulu, Rembang, Jepara, Jawa Tengah. Buah-buah pemikiran Kartini dapat dilihat di buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari cerita-cerita tersebut kita dapat meniru atau mencontoh sifat-sifat Ibu Kartini, yakni yang gigih memperjuangkan hak-hak wanita, mau bekerja keras, mau menuntut ilmu setinggi mungkin, dan lain-lainnya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.